Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, gimana kabarnya teman-teman semua di kelas 4? Sehat ya? Sehat. Oke. Sebelum kita mulai, kita awali perjumpaan kita dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Amin ya robbal alamin. Oke nak, tidak berpanjang lebar lagi, kita langsung aja yuk mulai tentang mengenal program Microsoft Word. Pak, tapi kok judulnya di buku itu kalau bab 4 itu mengoperasikan sih Pak? Ya betul, mengoperasikan, tapi itu khusus untuk nanti, untuk prakteknya ya. Sekarang Bapak masih dalam tahap mengenal apa-apa aja sih yang bisa dilakukan di Microsoft Word. Nah, oke. Apa-apa aja sih yang bisa kita lakukan di Microsoft Word? Nah, oke, sekarang kita buka halaman 59 bab 4, halaman 59. Ayo cepat kita buka dulu. Buka bukunya halaman 59, di pause dulu kalau enggak kita buka bukunya halaman 59. Microsoft Word adalah sebuah program aplikasi untuk pengolahan data. Ya, betul ya, biasa digunakan untuk membuat laporan, membuat dokumen berbentuk surat kabar, membuat label surat, membuat tabel pada dokumen dan lain-lain. Pokoknya kalau kita berkaitan dengan membuat surat menyurat, pendataan dan lain-lain yang berhubungan sama mengolah kata, kan bahasa softwarenya itu software atau program pengolah kata, aplikasi pengolah kata. Sedangkan pengolah angka itu Microsoft Excel. Berarti yang berhubungan sama kata-kata ini adanya di Microsoft Word. Yang dipakai di buku ini adalah Microsoft Word 2007. Sedangkan yang Bapak pakai di sini adalah Microsoft Word 2010. Apa sih bedanya? Intinya sama aja, semua tentang Microsoft Word. Ini Bapak juga punya Microsoft Word 2019. Nah, intinya sama saja, cuman ada mungkin beberapa tab-tab yang berbeda di sini ya. Makin kemari dia makin dimudahkan secara tampilan, tapi intinya sama aja. Oke, kita bahas satu persatu. Ada 5 poin yang akan kita bahas di sini. Dari mulai lihat halaman 60, dari mulai membuat dokumen baru, menyimpan file, melihat tampilan dokumen, membuka file, mencetak dokumen. Oke. Sekarang kita dari tahap membuat dokumen baru. Membuat dokumen baru berarti dokumen dalam keadaan kosong ya. Nah, kosong, sangat kosong. Walaupun misalnya kita sudah nulis di sini ada nama saya, oke ya. Terus kita mau membuka dokumen baru, nggak perlu kita menutup lagi, nah, nggak perlu kita menutup lagi, close atau kita file, kita exit. Tapi kita cukup kita pencet cari new, kita klik blank dokumen atau langsung new saja. Kita bikin dokumen baru, create. Nah, maka kita menemukan dokumen dalam keadaan kosong, dan di atasnya, di judulnya ini, untitled-nya, tulisan dokumen 3. Ketika kita save dengan nama yang kita inginkan, baru atasnya bakalan berubah. Oke ya. Membuat dokumen baru di sini ada caranya. Di halaman 60 yang bagian bawah, klik office button, klik new, blank document, create. Tapi di sini kalau di 2010 itu bukannya office button tapi file ya. File, kita klik new, baru create. Dan kalau di 2019 sama, di file juga, new-nya ada di sebelah sini, langsung bisa klik blank document. Oke, seperti ini tampilannya, sama aja. Terus ini dokumen yang baru Bapak punya. Sekarang langsung kita pilih cepet nih ya. Atau nah, ada di sini juga cara lain untuk membuka dokumen baru atau lembaran kertas baru dengan menggunakan keyboard Ctrl N. Bisa kalian coba ya di rumah.
pencet Ctrl ditahan, lalu pencet tombol N. Nah, dia bahkan muncul di sini dokumen 5. Di sini ada beberapa dokumen. Dokumen 1, dokumen 3, dokumen 5. Wah, lengkap sama dia ya. Oke, lanjut ke halaman 61, cara menyimpan file. Di sini sudah pada tahu semua ya. Coba kita di sini, nama saya Asnawi. Kalau enggak di sini nama Asnawi kelas 104 ya. Terus di sini kita buat kisah gajah dan semut. Bikin dokumen ya, kita bikin cerita di sini. Nah, kita mau save nih. Kita mau save. Wah, Bapak ketiknya cepat juga ya, cepet dong. Kita coba save, bisa klik yang ini langsung save yang ada di atas, atau kalian pencet Ctrl S di keyboard kalian, tuh ada tulisannya. Lihat, bisa lihat di atas tuh, di atas pojok-pojok. Save itu sama dengan Ctrl plus S ditahan. Terus kalian juga bisa pencet save pada sini. Pencet save. Kita mau taruh di mana? Misalnya taruhnya di dokumen. Filenya kita taruh di dokumen, atau kalian mau buat apa namanya? Tempat baru. Kalian bisa new folder, bikin lemari baru istilahnya ya. Bikin tempat baru. Ini filenya, lemarinya khusus untuk data-data Asnawi. Oke, baru kita namain di sini. Kisah semut dan gajah. Kita kasih judul dokumen kita, kisah semut dan gajah. Nah, yang kedua, di sini juga ada save dan ada save as. Apa sih bedanya ya save dengan save as? Lihat halaman 62. Perbedaan save dan save as. Save itu adalah icon digunakan untuk menyimpan dokumen di awal atau pertama kali. Ya, atau ingin menyimpan perubahan dokumen dengan isi nama yang sama. Kalau kita misalnya sudah selesai, terus kita tambahin di sini kisahnya, tambahin, dan pada waktu itu kami bla bla bla. Terus kalian ngantuk nih, udah lagi nulis kayak gini, kalian ngantuk, kalian mau simpan biar nanti ketika dibuka nggak usah mulai dari awal lagi. Kalian bisa langsung Ctrl S, atau kalian pencet save yang ini, atau kalian bisa pencet save yang ini. Ya, otomatis langsung tersimpan file kalian, kisah gajah, semut dan gajah. Kalau save as itu gimana? Save as itu adalah perintah untuk menyimpan dokumen dengan nama yang lain. Nah, kalau kita misalnya nggak pengen ganti yang ininya nih, kita ganti kisahnya aja, kita pengen hapus. Kita ganti kisah yang lain. Di sini coba kancil, cerdik dan buaya. Copy. Biar Bapak nulis lagi. Kisah kancil dan buaya. Ya. Nah, tengahin, tebelin, besarin dikit. Nah, jadi kita nggak usah ngubah dari awal lagi, ngapus semuanya, kita tinggal tambahin kisah yang ini. Terus kalau kita misalnya pencet save, berarti kita nyimpannya tadi di tempat kisah semut dan gajah. Kita kan udah ganti nih kisah kancil dan buaya. Gimana caranya biar kita enggak nyimpen di tempat yang tadi? Caranya kita pencet save as ya. Save as, kita langsung ganti kisah kancil dan buaya. Oke, pencet save. Nah, kita punya dua, langsung berubah tuh, kisah kancil dan buaya. Sekarang kita punya dua file di sini. Nah, di sini sudah selesai. Terus kita bagaimana caranya melihat tampilan dokumen yang telah kita buat atau print preview. Di Microsoft 2010 seterusnya itu udah nggak ada print previewnya, nak. Udah nggak ada print previewnya. Tapi gimana kita caranya? Kita pencet file, kita pencet print, di sampingnya itu udah ada print preview. Print preview itu apa sih? Print preview adalah icon yang digunakan untuk melihat tampilan dokumen
yang sudah diketik sebelum di print atau dicetak. Jadi sebelum di print atau dicetak, kita ngeliat dulu tampilannya kayak gimana sih ini secara satu kertas utuh. Nah, tampilannya seperti ini. Ada di menu print. Tapi kalau di di Microsoft 2007 itu ada print, baru kita lihat klik print preview. Kalau di sini nggak usah. Kalau di 2010 dan seterusnya nggak usah pakai klik print preview lagi, tapi langsung kelihatan di sebelah kanan print previewnya. Seperti ini ya. Ini print previewnya. Terus kali di 2019 taruh print previewnya seperti apa. Nah, sama juga. Ketika kita klik print, kita nggak usah klik lagi print preview. Tapi kalau di 2007 harus klik sekali lagi. Oke, itu makanya semakin bagus biasanya semakin dipermudah. Semakin sekarang, misalnya 2010, 2012, 2013, makin maju terus, makin dipermudah secara tampilan. Oke, lanjut. Udah melihat print preview sudah. Sekarang yang halaman 63, cara membuka file atau membuka file yang telah kita buat. Misalnya kita kosongan aslinya kosong, terus kita dalam keadaan kosong ya, kosong nih, kita mau buka file. Caranya gampang, kalian klik file, kalian klik open. Nah, ada dua file kita ya di sini ya, di dokumen Asnawinya ada dua. Bisa kita buka Kisah Kancil dan Buaya ini, atau kita buka lagi yang tadi yang belum, Kisah Semut dan Gajah. Tuh, ada dua file kita punya, 1, 2. Oke, sekarang kita mau apa lagi nih? Kita buka halaman 64. Kita mau mencetak dokumen. Oh iya, sebelum mencetak dokumen, ada di atasnya itu, selain menggunakan icon open, untuk membuka dokumen juga dapat dilakukan dengan menekan kombinasi keyboard, yaitu Ctrl O. Nah, kalau kita pencet Ctrl O, dia langsung kebuka untuk icon open. Nggak usah kesini ya, nggak usah kesini, kita pencet open. Ketika di sini kalian pencet Ctrl O, dia bakalan open. Kalau Ctrl N, buka file baru ya. Terus apalagi Ctrl S buat menyimpan. Ini kita mau cetak sekarang. Cara mencetak dokumen, pencet file atau office button, print. Nah, di sini untuk print ya, cara biar tampilan seperti halaman 65, kalian bisa klik di sini printer properties. Nah, untuk tampilan print itu berbeda-beda ya nak. Nah, ini contohnya seperti ini nih untuk printernya. Untuk ukurannya, untuk landscape atau potret, ini warna atau hitam putih dan lain-lain ya. Nah, kalau tampilan di halaman 65 di Microsoft Office 2007 itu tampilannya seperti itu untuk mengaturnya. Intinya sama. Kalau ini, nah di sini nih. Kalau kita mau print semuanya, yang pertama kita lihat dulu di halaman 65, nomor 1 klik office button print atau logo print atau pencet Ctrl P. Selanjutnya muncul tampilan berikut. Nah, tampilannya kalau di sini itu seperti ini. Kalau di buku kalian itu halaman 65. Coba kalian balik halaman 66. Kamu harus memilih printer yang kamu gunakan. Yang pertama kita pilih dulu printernya. Di sini ada banyak ya, tapi yang lagi dipakai, yang lagi hidup ini Epson L355 series ya, dalam keadaan ready, artinya dalam keadaan siap. Printer itu dalam keadaan hidup. Oke, terus jika kamu memilih all page, berarti semua halaman itu di dicetak. Tapi kalau kamu pengen cetak halaman 1 doang, ini kan cuma halamannya cuma 1. Bisa sih kita tambahin ya. Misalnya kita bikin 2 halaman. Nah, kalian print, kalian pengen cetak dua-duanya nih halamannya nih. Bisa, caranya di sini dalam keadaan print all page. Tapi kalau pengen 1 doang, kalian klik 1. Nah,
atau 1 sampai, misalnya ada halamannya ada 100, kamu pengen 1 sampai 3 doang bisa. Oke. Terus atau 4 doang atau yang lain-lain. Terus sudah ya. Nah, tinggal klik print, atau kalau di sini, kalau di halaman 67 itu kliknya oke. Sama aja ya. Coba 1 page. Terus sekarang kita caranya untuk menutup dokumen. Bagaimana cara menutup dokumen? Ada gampang sekali. Bisa kalian close yang tadi di pojok kanan atas tanda silang, atau file, pilih exit ya nak. Nah, kalau kalian udah tambahin begini, kan tadi udah ditambahin nih. Kalau udah ditambahin sebelum kalian save, kalau kita keluar, dia bakalan nanya nih si komputer. Nah, do you want to save change you made to kisah semut dan gajah? Apakah kamu ingin menyimpan perubahan yang kamu lakukan tadi pada kisah semut dan gajah? Perubahan apa sih kita tadi? Kita tambahin ya halamannya ya. Karena belum kita simpan, ditanyain sama dia, mau disimpan apa enggak? Kalau nggak mau disimpan, bakalan balik lagi. Yang halaman kedua bakalan hilang. Tapi kalau kita simpan, yang halaman kedua tadi bakalan ada. Oke. Nah, nih sudah jadi ya. Sudah jadi yang di print barusan. Oke, cukup sekian, segitu aja pembahasan kita. Selain itu kalian bisa lihat lagi di halaman 69. Di situ ada icon-icon yang sering digunakan. Tolong dihafalkan nanti ya. Untuk pertemuan selanjutnya di Zoom nanti Bapak bakalan tanya-tanya. Kita bakalan bahas bareng-bareng, sekalian kita bahas uji kompetensi bab 4 nanti. Oke, terima kasih semua atas segala perhatiannya. Kita tutup dengan sama-sama membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.